Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa di di video kali ini. Tentu saja ada hal yang menarik untuk kita diskusikan kembali, sahabat-sahabat sekalian, terkait persoalan yang dialami oleh Pak Mario, mantan jamaah LDII yang kemudian dikeluarkan dari barisan LDII. Beliau ini, kalau sahabat-sahabat mengikuti perjalanan video saya dari part 1 sampai di part 5, tentu tahu siapa Pak Mario ini. Beliau adalah seorang yang kemudian sudah lama di dalam LDII, pernah bahkan menjadi seorang ketua DPD Kabupaten Cirebon LDII di sana. Bahkan posisi yang pernah dia emban juga adalah ketua mubalik LDII di bagian Cirebon. Berarti secara posisi beliau adalah orang yang banyak tahu tentang bagaimana model yang ada di dalam LDII. Karena kan yang kita tahu sendiri bahwa LDII ini bukan lembaga, bukan ormas yang kemudian terbuka soal pahamnya dia, soal segala hal aturan yang ada di dalam organisasi mereka itu tertutup. Sehingga yang mampu membeberkan ini, yang mampu membongkar ini, yang mampu menyampaikan soal isi di dalam LDII adalah mantan-mantan pengurus LDII yang sudah keluar atau dikeluarkan. Nah, di part kali ini, jadi kita sudah masuk di part ke-6, perjalanan dari part 1 sampai part 5 itu, semoga sahabat-sahabat mengikuti. Sekarang kita berada di part ke-6. Kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan Pak Mario di part ke-6 ini. Gitu. Nah, terakhir mereka sulit mengusir saya, kurang cukup bukti alasan, akhirnya diprovokasi istri saya dan keluarga. Bahwa rumah ini harus dibeli oleh pengurus. Dan saat itu dikumpulkan, ya, termasuk keluarga dari istri saya, anak-anak saya, dan pengurus. Nah, saya sempat bertanya, ini siapa yang beli rumah ini dan berapa harganya? Si pengurus itu menjawab, Pak Mario nggak perlu tahu, ini urusannya keluarga. Padahal rumah itu saya yang bikin. Nah, setelah itu istri saya juga diprovokasi bahwa sudah ditalak 3 oleh Pak Mario, sehingga nggak boleh tinggal serumah. Gitu. Dan masih terngiang-ngiang, anak saya yang laki-laki sempat mengatakan, kalau bapak maunya begitu segera angkat kaki dari rumah ini. Gitu. Nah, inilah perlakuan mereka, ya. Karena apa? Karena dari ajaran dan doktrin yang mereka terima, bahwa orang yang tidak sepaham dengan mereka dianggapnya kafir, murtad, najis, ya, sehingga tidak berhak, ya, disapa, tidak berhak dibantu, tidak berhak diberi hak waris dan sebagainya dan sebagainya. Baik, itulah tadi pernyataan dari Pak Mario yang sudah kita dengarkan sendiri. Bagaimana kondisi mental Pak Mario pada waktu itu mendapatkan perlakuan dari jamaah LDII sampai diprovokasi, sampai kemudian keluarganya dipengaruhi, diusir dari rumahnya sendiri, bahkan parahnya sampai mendapatkan fitnah. Pak Mario sempat difitnah, istrinya disampaikan bahwa dia telah ditalak 3 dan tidak boleh tinggal satu atap. Ini kan berarti menurut saya secara pribadi yang bisa kita kaji dari peristiwa yang dialami oleh Pak Mario ini, betul-betul kondisi terpuruk yang dirasakan oleh Pak Mario setelah dikeluarkan, setelah dianggap murtad dari barisan jamaah LDII, sampai mendapatkan perlakuan seperti ini, intimidasi seperti ini, dipersekusi dan lain sebagainya.
sampai psikisnya diserang, sampai keluarganya berusaha untuk dihancurkan. Dia diusir dari rumahnya sendiri yang beliau bangun, yang beliau dirikan sendiri. Saya tidak bisa berpikir bagaimana bagaimana model doktrin yang diterapkan di dalam LDII sampai jamaah dari LDII itu bisa senekat itu, bisa seberani itu dalam melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Karena menurut saya orang yang kemudian keluar dari organisasi bukan orang yang harus dimusuhi, bukan orang yang harus di diintimidasi seperti ini. Nah, banyaklah misalnya kasus yang kita ketahui ada artis atau siapalah yang kemudian dia pindah agama dari Islam kemudian masuk di agama lain. Itu posisinya paling mendapatkan eh, paling beberapa netizen misalnya yang menghina atau apa, tapi itu tidak akan berlarut, tidak akan lama, dan itu menurut kita adalah sesuatu yang eh, tidak perlu harus melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Ya kecewa mungkin iya, tapi model LDII yang kemudian sepihak melakukan tindakan-tindakan seperti ini, saya pikir ini adalah sesuatu yang sebenarnya menyalahi aturan. Bisa saja misalnya ketika Pak Mario nekat akan melaporkan sebagai tindakan melanggar hukum. Nah, mungkin inilah yang menarik untuk kita edukasikan, kita sebarluaskan, kita sampaikan ke saudara-saudara kita, baik yang tidak terlibat langsung di barisan LDII, tidak pernah masuk di LDII, karena kita khawatir jangan sampai ada saudara-saudara kita yang kemudian terpapar dan masuk. Terkhusus untuk saudara-saudara kita yang sudah terpapar dan masuk di barisan LDII, semoga dengan adanya video-video seperti ini bisa mengedukasi dan bisa memotivasi saudara-saudara kita yang ada di dalam sana yang masih terpapar dan masih fanatik dengan LDII, semoga bisa tersadarkan dan keluar. Baik, mungkin tidak akan panjang video kali ini sahabat-sahabat sekalian. Saya hanya mengulas sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Mario dan kita turut prihatin. Ternyata perjalanan 2 tahun yang dialami oleh Pak Mario, kemudian intimidasi yang beliau dapatkan selama 2 tahun itu, bukan hal yang sebentar dan bukan hal yang mudah untuk dilewati. Dan saya lihat Pak Mario sudah bangkit ya, sudah bangkit dari keterpurukannya, sudah bergaul dengan orang-orang dan mendapatkan sambutan yang hangat dari orang-orang di sekelilingnya sekarang ini. Baik, mungkin itu saja di video kali ini. Kita bertemu di part selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.